Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Netra Sandekala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warung Makan Mbok Darmi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bayu duduk termenung di sebuah halte yang sudah sepi, menghela nafas memandangi sisa uang di dompetnya. 20.000, ucap Bayu nelangsa. Hanya 2 lembar puluhan yang tersisa untuk bertahan hidup entah sampai kapan. Sebagai mahasiswa semester 6 yang nekat merantau tanpa tahu kapan orang tua bisa mengirimkan uang, hidup Bayu sudah di ujung tanduk. Belum lagi ia harus memikirkan uang kos yang sudah menunggak selama 2 bulan dan juga uang semesterannya. Rasanya begitu pekat. Ingin sekali Bayu menumpahkan semua isi kepalanya yang terlampau berisik. Ya Allah Gusti, harus bagaimana ini? Bisik Bayu sambil menggaruk kepalanya kasar. Sekali lagi Bayu menghela nafas panjang, memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Siapa tahu ia bisa mendapatkan hidayah dalam kurun waktu singkat. Hingga tiba-tiba satu kenangan muncul, membuat jantungnya berdetak kencang. Ia baru ingat, kemarin teman fakultasnya memberikan satu informasi penting. Baik, kalau kamu butuh kerjaan, coba tanya di warung perempatan pabrik kulit itu. Tadi aku lihat ada lowongan. Bayu terlonjak bagai mendapatkan jackpot dari Dewa Zeus. Ia tahu warung yang dimaksud oleh temannya lokasinya berada di area pabrik kulit. Jarak dari tempat kosannya pun tidak membutuhkan waktu lama jika harus berjalan kaki. Ia pernah beberapa kali melewati tempat itu. Bahkan tempat itu terkenal angker di kalangan orang-orang sekitar. Mungkin karena letaknya yang kurang baik atau lampu penerangannya minim, atau mungkin saja karena pohon terembesi tua di dekatnya yang membuat orang-orang percaya kalau tempat itu wingit. Bayu menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir asumsi yang muncul di pikirannya. Ia sadar tidak bisa berlama-lama dengan kondisi seperti ini. Ia sudah terlampau malu jika harus meminjam lagi kepada teman-temannya. Lagi pula kalau tempat itu wingit, tidak mungkin Bu Darmi mau membuat usaha di sana. Tiap kali Bayu melewati warung itu, kondisinya selalu penuh dengan banyak pelanggan. Bayu sudah memutuskan dengan langkah gontai, ia berjalan menuju warung yang dimaksud oleh teman kampusnya itu. Singkatnya, setelah hampir 20 menit berjalan dari kejauhan, Bayu melihat sebuah warung makan. Di pinggir jalan, bentukannya begitu sederhana. Tidak ada sesuatu yang mewah jika diperhatikan dengan seksama. Terlepas dari itu semua, ada yang membuat Bayu tertarik. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, ia sudah bisa membawi aroma masakan yang begitu lezat. Aroma wangi gurih santan bercampur dengan daging sapi yang baru saja matang, sungguh memanjakan siapa saja yang menghirupnya. Bayu kembali melangkah, semakin dekat dengan warung itu, jantungnya berdetak semakin kencang. Bukan karena takut karena hal-hal mistis, tetapi ia khawatir harapan satu-satunya untuk bisa bertahan hidup kandas saat itu juga. Sesampainya di depan pintu warung, Bayu berdiri sejenak. Ia mengamati sekitar, memastikan tidak banyak orang yang sedang makan di tempat itu. Ia terlampau malu jika nanti ada penolakan dari si pemilik warung. "Permisi Bu," sapa Bayu pelan saat melihat seorang wanita parubaya berdiri di balik meja kasir. Wanita itu menoleh, tampak usianya mungkin sekitar 50-an. Wajahnya khas ibu-ibu Jawa yang ramah, rambutnya sebagian sudah memutih dan disanggul rapi. Ia juga menggunakan pakaian kebaya sederhana, namun Bayu merasakan ada sesuatu yang aneh. Mata perempuan itu tampak sayu kelelahan, seakan ia tidak pernah tidur pula sepanjang malam. "Monggo Pinara, mau makan apa nak?" Bayu menggeleng sopan. "Nuwun sewu Bu, teman saya bilang kalau ibu butuh pegawai buat bantu-bantu," jawab Bayu tanpa basa-basi. Bu Darni menatap Bayu dari ujung kaki sampai kepala, seakan perempuan itu sedang menilai sesuatu di tubuh Bayu. "Kamu serius mau bantu di tempat ini? Kerjaannya berat loh," tanya Bu Darni mengerutkan alisnya.
Bagi Bu Darni, sosok Bayu lebih cocok kerja di bidang industri hiburan dengan wajah tampannya. "Serius Bu, saya sedang butuh pekerjaan," jawab Bayu, merendah namun penuh harap. Untuk sesaat Bu Darni tampak berpikir, sesekali kepalanya menoleh ke arah belakang, seakan ia sedang menunggu seseorang untuk memberikan jawaban. "Kebetulan tukang cuci piring dan bersih-bersih sedang kosong. Kamu lahir di hari apa, Le?" tanya Bu Darni serius. "Hari. Maksudnya Bu?" "Hari lahir Jawamu, bukan untuk apa-apa, tapi aku percaya kalau weton itu bisa dijadikan rujukan untuk usaha. Aku tidak mau ada penghambat apapun di usahaku." Bayu berpikir sejenak. Haruskah ia memberikan rincian hari lahirnya kepada orang asing? Sesaat ia benar-benar ragu, tetapi sekali lagi bayangan kelaparan di kepalanya kembali muncul. "Rabu Pahing Bu." Bu Darni terdiam, lalu bibirnya tersungging senyum kecil. "Kamu bisa mulai kapan?" Bayu terperajat semudah itu, tanpa pengenal, tanpa tanya asal-usul. "Sekarang bisa Bu, kebetulan saya lagi libur kuliah." "Ya sudah, kerjaanmu di sini bersih-bersih dan cuci piring. Tapi satu pesanku." "Iya Bu." "Kerja di sini, mata sama telinga jangan kebanyakan pola. Fokus kerja saja, ngerti?" Bayu mengangguk cepat. Ia tidak peduli dengan syarat apapun itu, yang penting ia sudah mendapat pekerjaan yang bisa menyambung kehidupannya. "Ya wes, gajimu 3 juta sebulan. Bebas mau diminta harian, mingguan atau bulanan. Untuk makan kamu bisa ambil dari warung bebas sebanyak sekenyangmu. Jam kerja dari jam 4 sore sampai 12 malam. Dan satu lagi, aku tidak memperkenankan satupun dari pegawaiku mendekati kuali itu. Sanggup?" tanya Bu Darni sambil menunjuk satu kuali di dekat meja kasir. 3 juta Bu?" tanya Bayu heran. Ia lebih fokus dengan tawaran gaji ketimbang pantangan yang diberikan oleh Bu Darni. "Kurang," ucap Bu Darni menatap mata Bayu tajam, membuat Bayu merasa tidak nyaman. Cukup Bu." Bayu menundukkan kepalanya, takut dengan sorot mata tajam perempuan tua di depannya itu. "Ya sudah, Siti, sini," ucap Bu Darni sambil mengangkat tangannya, memanggil satu pegawai perempuan di area dapur yang penuh dengan asap. Bayu menilai mungkin usia Siti tidak jauh berbeda dengannya. Posturnya tinggi, kurus, dengan wajah sedikit berminyak, serta rambut yang digelung modern. Tergopoh Siti melangkah ke arah Bayu. "Bagaimana Bu?" "Ini Bayu, dia mulai sekarang kerja di sini, sementara bantu bersih-bersih sama nyuci piring. Kasihan dia miskin, buat bayar kuliah tidak mampu, apalagi buat makan," kata Bu Darni sambil melangkah pergi. Glek. Hati Bayu sedikit tersentil dengan ucapan pedas Bu Darni, dan sejak kapan perempuan ini tahu permasalahannya. Namun ia tidak berani membantah, entah kenapa karisma perempuan tua itu terlalu besar untuknya. "Ayo Mas, ke belakang saya jelasin," kata Siti segera meminta Bayu untuk mengikutinya. "Nah, saya Siti, ini tempat kerja kita. Sudah tahu toh pekerjaanmu apa?" Bayu mengangguk. "Bersih-bersih sama cuci piring kan?" "Bener, tapi jangan dianggap remeh ya," kata Siti, kepalanya menoleh ke arah Bu Darni sebelum melanjutkan setengah berbisik. "Mas, kalau ada makanan sisa, pisahkan untuk tulang kamu buang di lubang itu. Kalau nasi dan sayur langsung buang ke tong sampah. Dan jangan sekalipun membuka kuali dari tanah liat itu." Maksudnya Mbak?" "Shh, pokoknya lakukan saja, ikuti saja kemauan Bu Darni," bisik Siti sambil mengerling ke arah Bu Darni. Bayu mengangguk. Kini ia mengamati area belakang warung. Cukup bersih dan tertata rapi. Namun saat matanya mengarah ke ujung ruangan dekat dengan lubang yang dimaksud Siti, ia tertegun penasaran. Itu sajen Mbak?" tanya Bayu penasaran. "Iya, sudah biasa. Bu Darni memang sering menaruh sesajen di tempat itu. Katanya untuk menghormati leluhurnya yang dulu membuat warung nasi ini," jelas Siti sambil melenggang pergi. Jam berlalu, Bayu mulai memahami apa yang dimaksud oleh Bu Darni dengan kerja keras. Malam itu pelanggan datang tidak henti, seakan kelaparan membuat mereka makan dengan cepat dan tanpa suara. Tugas Bayu sendiri sederhana, namun begitu melelahkan. Ia harus bolak-balik mengangkat piring kotor, membawanya ke tempat cuci, memisahkan makanan sisa dan tulang. Baru ia bisa mencuci piring-piring kotor. Tidak efisien dan membuat lelah.
Belum lagi tiap kali Bayu membuang tulang ke lubang kecil di pojok ruangan, ia merasakan ada sensasi aneh, sesuatu kesan merinding, tidak nyaman di ulu hatinya. Namun ia berusaha menepis hal-hal tidak wajar yang muncul di kepalanya. Ia butuh uang ini. 1 minggu berlalu, Bayu mulai terbiasa dengan pola kerja seperti itu. Namun ada satu hal yang mengganggunya, rasa lelah yang tidak wajar. Setiap ia bangun tidur bukannya segar, badan Bayu justru terasa remuk redam. Sendi-sendinya begitu ngilu, seakan ia dipaksa memikul beban berat sepanjang malam. Bahkan Bayu juga merasa, ketika ia menatap wajahnya di cermin, auranya semakin kusam dengan lingkar mata semakin menebal. "Banyak makan, Le, biar kuat. Kamu sudah tak anggap anak sendiri, jangan sungkan," ujar Bu Darni tiap kali melihat Bayu yang tampak kurus lesu. Dan anehnya lagi, tiap kali Bayu memakan jatah nasi rames dan kuah kental dari kuali itu, rasa lelahnya hilang seketika. Tubuhnya kembali bugar dengan pandangan yang jauh lebih jelas, seakan makanan dari warung Bu Darni menjadi baterai yang baru diisi. Hal ini membuatnya menjadi ketagihan, bahkan ia lebih tidak sabar menunggu jam makan ketimbang hari gajiannya sendiri. Hingga pada malam ke-10, rasa penasaran Bayu mencapai puncaknya. Saat itu pukul 11 malam, warung makan mulai sepi meski masih tergolong cukup ramai. Terlihat Siti sedang pergi ke kamar mandi di area belakang warung, sementara Bu Darni sedang sibuk menghitung uang hasil penjualannya hari itu. Waktu itu jam istirahat Bayu baru saja dimulai. Ia berdiri sendirian di area dapur dengan membawa sepiring nasi jumbo untuk mengambil sayur. Hingga saat melewati kuali tanah liat milik Bu Darni, Bayu berhenti. Ia menatap lama kuali itu. Aroma yang keluar begitu memanjakan hidungnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Di antara wangi rempah, gulai, dan santan, Bayu juga mencium sesuatu yang asing, seperti bunga kantil yang menguar dari dalam kuali tersebut. "Jangan sekali-kali membuka kuali ini," pesan Bu Darni terngiang di kepalanya. Bayu menggeleng. Ia hendak berjalan menjauh, tapi perasaannya begitu kuat. Ia ingin sekali setidaknya hanya mengintip apa yang ada di dalam kuali itu, hingga membuat tubuhnya begitu senang saat menghirup aroma yang muncul. Ditengoknya ke arah Bu Darni yang masih sibuk menghitung uang hasil jualan, lalu ke arah kamar mandi yang terdengar guyuran air. Dengan jantung berdegup kencang, Bayu mendekat ke arah kuali. Perlahan ia buka penutup kuali itu dan melongokkan kepalanya. Seketika uap putih membumbung menimbulkan aroma lezat yang jauh lebih pekat. Dan saat Bayu melihat ke dalam kuali, terdapat kuah kuning bergolak, membuat potongan daging di dalamnya bergerak pelan. Tapi tunggu, Bayu merasa ada yang aneh. Potongan daging itu tidak seperti daging sapi pada umumnya. Warnanya pucat keputihan, dan saat ia memperhatikan lebih seksama, benda mirip daging itu menyembul ke atas. Bayu tersentak saat melihat potongan itu bukan daging, tapi sesuatu yang terbungkus dengan kain putih kusam dengan simpul di kedua ujungnya. Bayu bergidik ngeri. Dugaannya benar, selama ini ada yang salah dengan warung ini. Ia mundur selangkah, mencoba untuk menjauh dari benda apapun itu. "Sudah puas melihatnya, Le?" Bayu tersentak sampai sikunya menyenggol panci aluminium di sebelahnya. Kini Bu Darni sudah berdiri di sebelahnya. Entah sejak kapan ia ada di sana. Tidak ada wajah ramah. Matanya yang biasanya sayu kini tampak melotot menatap Bayu penuh kemarahan. Namun di bibirnya tersungging senyum kekecewaan. Ibu?" gagap Bayu mencoba memberi jarak pada wanita itu. Bu Darni tidak menjawab. Ia justru melangkah maju mempersempit jarak dengan Bayu. Tanpa diduga, Bu Darni mengangkat tangannya dan mengusap kening Bayu dengan pelan. "Kamu sudah melanggar pantangan, Le. Aku kecewa. Padahal aku berharap bisa membantu kesulitanmu dan pergi dari sini. Tapi sifat rakusmu..." Tubuh Bayu gemetar. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh perempuan ini. Namun tiap kata yang terucap membuat dirinya mematung. "Sekarang kamu sudah lihat semuanya. Artinya kamu bukan lagi pegawai. Kamu keluarga sekarang," kata Bu Darni dengan tawa kecil mendirikan bulu roma. Keluarga?" tanya Bayu keheranan. Bu Darni menggelengkan kepalanya. "Tugasmu sekarang bukan hanya membersihkan dan mencuci, tapi memberi makan," kata Bu Darni sambil menunjuk ke arah ruang makan. Bayu mengikuti arah yang ditunjuk oleh Bu Darni. Seketika ia memekik ketakutan. Warung yang tadi tampak sepi kini penuh dengan anak-anak kecil. Namun bukan itu yang membuatnya gemetar ketakutan. Anak-anak kecil itu tampak tidak normal.
Banyak dari mereka yang berlarian, namun wajah mereka sudah penuh dengan cairan merah kental mengerikan. Astagfirullah, Pekik Bayu mundur ketakutan. Bertepatan dengan itu, semua anak yang tadi terlihat girang langsung menatap ke arah Bayu tanpa berkedip sedikit pun. Mereka hanya anak kecil, ibunya yang harus kau beri makan, ucap Bu Darni sambil menunjuk ke arah yang lain. Bayu menoleh, ia benar-benar takut sekarang. Di ujung ruang dekat dengan lubang yang diberi sesajen, ia melihat sosok makhluk. Perempuan mirip kelelawar dengan telinga runcing dan gigi yang tidak beraturan, sedang menimang sesuatu di dadanya. Singget, ucap Bu Darmi. Bayu masih tidak percaya. Ia menggelengkan kepalanya untuk mengusir semua halusinasi ini. Namun saat membuka mata, semua masih tampak sama. Banyak anak kecil di ruang depan yang meneteskan air liurnya ke piring pelanggan. Sekarang, habiskan makananmu. Jangan ada yang tersisa. Mereka tidak suka. Besok kita buat pelanggan datang lebih banyak, kata Bu Darni langsung mengelenggang pergi. Bayu masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dari sudut matanya ia melihat Siti yang sudah berdiri di depan pintu kamar mandi, menatapnya cemas penuh keprihatinan. Siti tahu, sejak awal dia tahu dengan semua yang terjadi di tempat ini. Bayu mengedipkan matanya berkali-kali. Dalam sekejap, pemandangan mengerikan itu sudah sirna. Sosok makhluk yang menyerupai kelelawar di pojok ruangan ikut menghilang. Begitu pula anak-anak kecil berwajah mengerikan yang memenuhi ruangan. Kondisi warung kembali normal. Tampak pelanggan makan dengan lahap, asap rokok mengepul denting sendok dan dengung pembicaraan. Namun, itu tidak berlaku untuk Bayu. Di pelipisnya keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul bersamaan kakinya gemetar hebat. Ia tahu apa yang dilihatnya tadi bukan imajinasi atau halusinasi. Mas, Bayu tersentak saat merasakan tangan dingin menepuk pundaknya pelan. Siti berdiri di sampingnya, wajahnya tampak pucat dengan air mata yang mengalir. Tanpa bicara apapun, perempuan itu menarik lengan Bayu agar segera pergi dari dekat kuali itu menuju area yang jauh dari Bu Darni. Kamu bodoh, Mas, bodoh. Sudah sering kali aku bilang jangan membuka kuali itu. Kenapa nggak dengerin aku? Kata Siti dengan suara gemetar. Bayu merosot ke lantai, menyandarkan punggungnya. Ia melihat ke arah Bu Darni yang menatapnya dengan senyum simpul. Mbak, tadi itu apa? Makhluk itu singget. Anak-anak. Siti segera membuka mulut Bayu. Ia pun terisak dalam diam sambil memeluk lututnya erat-erat. Mereka itu anak-anaknya yang dipelihara Bu Darni. Singget itu ibunya. Mereka yang bikin masakan di warung ini enak. Mereka yang buat pelanggan selalu datang lagi dan lagi. Dan kita cuma inang, kata Siti sendu. Maksudnya, lalu apa hubungannya dengan aku? Kamu merasa badanmu segar tiap habis makan di sini kan? Itu jebakan. Makanan itu ikatannya. Semakin banyak kamu makan, semakin kamu terikat dengan singget. Energi manusiamu disedot untuk makanan singget. Iya, tapi kenapa harus aku? Siti menggeleng. Aturan sudah jelas, Mas. Siapapun yang membuka kuali itu dan sudah mencicipi makanan singget bakal menjadi inangnya. Kamu sekarang yang harus mengasuh anak-anak itu. Kalaupun kamu pergi, mereka bakal ikut. Gila, aku gak mau. Aku berhenti sekarang. Persetan dengan gaji. Aku mau pulang. Jangan, Mas, jangan keluar sekarang, kata Siti memohon mencoba menahan Bayu. Namun Bayu tidak peduli. Ia menerobos dapur, melewati Bu Darni yang masih duduk tenang di kasir. Wanita tua itu tidak menoleh sedikit pun. Ia terus menghitung uang sambil bersenandung lirik tembang Jawa. Tidak mendapat penolakan, Bayu segera berlari. Ia keluar dari warung, secepat kilat menuju perempatan pabrik kulit itu. Gila, tahu dari awal aku tidak sudi kerja di tempat itu. Ia terus melangkah menjauh dari warung pesugihan itu. Namun anehnya semakin ia jauh berlari, tubuhnya terasa begitu berat. Langkah kaki yang tadinya ringan kini terasa diikat dengan batu besar. Bahkan perutnya yang tadi baik-baik saja sekarang terasa begitu melilit hebat. Bayu ambruk di pinggir trotoar. Ia tidak kuat menahan gejolak yang ada di perutnya. Namun bukan muntahan nasi atau sayur yang keluar, melainkan cairan hitam berbau anyir pekat menjijikan. Mau kemana, Le? Bayu menoleh ke belakang, namun tidak ada seseorang pun di sana. Bahkan jalanan begitu sepi, tidak ada siapapun di dekatnya. Bayu memaksakan diri untuk bangkit.
Ia harus segera sampai ke kosannya. Dengan sisa tenaganya ia berjuang untuk kembali melangkah. Hingga sesampainya di kamar kos yang sempit itu, Bayu langsung membanting pintu dan menguncinya. Dilempar tubuhnya ke atas kasur dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ini mimpi, ini cuma mimpi. Untuk sejenak yang terdengar hanya racauan Bayu di balik selimut hingga ia mendengar suara lain. Krak. Bayu menahan nafas, matanya terbelalak di balik selimut. Kini ia pun mencium sesuatu tidak asing. Aroma bunga kantil yang begitu pekat bercampur anyir darah. Krak. Bayu tersentak. Suara itu berpindah dari atas perlahan mendekat ke arahnya. Dan tiba-tiba saja Bayu merasakan ada yang menekan kakinya begitu kuat. Dingin, rasanya begitu dingin seakan kaki Bayu ditempel dengan balok es yang begitu dingin. Mas Bayu, ibu bilang, Mas Bayu nakal. Suara itu disusul dengan bisikan lain, kali ini tepat di samping telinga Bayu. Pulang mas, kami lapar. Bayu menoleh, tepat di samping kanannya ia melihat sebuah wajah anak kecil. Ia begitu pucat sedang tersenyum simpul ke arahnya. Bayu menjerit begitu keras, kaki dan tangannya refleks memukul membabi buta ke arah wajah pucat itu. Tidak ada satupun pukulan yang mengenai sosok kecil itu, namun rasa dingin di kakinya masih terasa nyata, seakan ada yang mencengkeram begitu keras. Sakit, lepas. Sosok kecil itu tidak beranjak, ia justru merangkak naik, menindih tubuh Bayu. Sungguh, beratnya tidak masuk akal. Lalu kepala kecil itu bergerak pelan hingga tepat berada di atas Bayu. Pulang mas, ibu marah. Lalu tiba-tiba saja mulut anak itu terbuka lebar, mengeluarkan lendir hitam yang baunya sungguh membuat mual, menetes pelan sampai mengenai bibir Bayu. Bayu merasakan perutnya seperti dipukul dari dalam. Ia berguling ke tepian kasur, membiarkan memuntahkan isi perutnya. Cairan hitam itu keluar lagi, kali ini jauh lebih banyak, membuat tubuh Bayu begitu lemas. Kemudian ia merangkak mundur. Kini Bayu melihat, ia tidak sendirian di kamar kos sempit ini. Sepasang demi sepasang mereka muncul entah dari mana. Banyak sekali sosok anak kecil yang muncul dengan wajah pucat mengerikan. Mas, ayo pulang, aku lapar. Suara itu muncul terus, saling tumpang tindih, membuat kepala Bayu begitu pening. Belum lagi rasa sakit di perutnya. Tolong. Salah satu anak kecil mendekat ke arah Bayu. Wajahnya begitu pucat dengan cairan merah yang terus keluar dari lubang mata dan hidungnya. Pulang mas, ibu menunggu. Bayu tersentak, ia tahu hanya satu hal yang bisa menyembuhkannya dari ini semua. Warung makan Bu Darni. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bayu beranjak. Ia segera membuka pintu dan berjalan kembali ke arah warung di perempatan pabrik kulit itu. Hingga saat ia hampir sampai tepat pukul 2 pagi, hal tidak lazim lainnya terjadi. Tampak Bu Darni sama sekali belum menutup warung itu. Namun tidak ada satupun pelanggan yang mampir, hanya ada satu sosok yang duduk tenang di balik meja kasir. Bu Darni. Wanita itu tidak sedang menghitung uang hasil jualan, ia duduk di balik meja. Tangannya menyangga kepala seakan sedang bosan menantikan sesuatu. Bergegas Bayu mendekati perempuan itu. Bu, tolong. Bu Darni tidak langsung menjawab, justru bergerak pelan, memutari meja dan jongkok di samping Bayu. Sudah aku bilang kan, kamu ini bukan lagi karyawan, kamu ini keluarga. Di sana itu banyak orang jahat. Cuma aku yang mau memberimu makan dan gaji besar. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menggeleng menangis dalam diam. Lantas Bu Darni mengusap air mata itu dan beranjak. Kali ini Bu Darni tidak menyembunyikan apapun. Ia bergerak pelan ke arah dapur mengambil nasi sayur dan kuah yang berasal dari kuali tanah liat ini. Makan, perintah Bu Darni singkat. Bayu ingin menolak, namun tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Dengan tangan gemetar ia menerima piring itu, kali ini tanpa menggunakan sendok. Ia langsung meraup sebanyak mungkin nasi dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Panas, pedas, gurih, nikmat, luar biasa nikmat. Ajaibnya sakit di perutnya seketika hilang. Tenaganya kembali pulih dalam hitungan detik. Bayu makan begitu rakus. Bahkan daging dalam bungkusan kain mori itu pun tidak luput dari gigitannya. Pintar anak ibu, bisik Bu Darni mengelus rambut Bayu pelan. Sekarang kamu sudah kenyang. Malam ini ada pelanggan spesial. Bawa dia ke belakang. Jangan sampai dia keluar hidup-hidup. Itu makanan singget, kata Bu Darni. Bayu mendongak.
Nggih Bu." Sedang dari sudut dapur yang gelap, Siti berdiri mematung. Wajahnya tampak putus asa. Ia kini melihat Bayu menjilat jari-jarinya yang sudah penuh dengan kuah kuning dan campuran darah segar. Tampak mata Bayu tidak lagi memancarkan ketakutan. Pupil matanya terlihat membesar, membuat sorot matanya menjadi begitu tajam. Bu Darni tersenyum puas. Ia segera merogoh laci meja kasir dan mengeluarkan sebilah benda tajam yang berkilat terkena cahaya lampu. "Pakai ini, jangan sampai merusak tulangnya. Anak-anak suka bagian itu," bisik Bu Darni seraya meletakkan golok itu di atas meja. Tanpa merubah ekspresi, Bayu mendekat ke arah meja, lalu mengambil benda tajam itu dan berjalan lesu ke arah belakang warung. Tidak lama berselang, suara deru mesin mobil terdengar berhenti tepat di depan warung. Tidak lama pintu terbuka, menampilkan pria parubaya mengenakan kemeja batik rapi. Tubuhnya gempal, wajahnya merah padam seperti orang yang sedang mabuk atau menahan amarah. Tampak pria itu berjalan sempoyongan masuk ke dalam warung. "Darni!" bentak pria itu kasar, matanya jelalatan menyisir sekitar. Lalu saat melihat Bu Darni berdiri di balik meja kasir, pria itu berjalan sempoyongan ke arahnya. "Mana janjimu? Saya sudah bawa syaratnya, usaha saya masih bangkrut. Mana penglaris yang kamu janjikan?" sembur pria itu. Dari mulutnya tercium bau alkohol menyengat. Bu Darni tidak beranjak dari tempatnya. Tidak ada ketakutan di sorot matanya, justru ia tersenyum ramah pada pria kasar di depannya. "Sabar Den Harjo, sabar. Syaratnya sudah dibawa, tapi wadahnya belum bersih. Sampean harus mandi dulu biar sengkolonya hilang," ujar Bu Darni ramah. Pria bernama Harjo mendengus kasar, namun ia tidak membantah ucapan Darni. "Di mana kamar mandinya?" "Di belakang, Den. Lewat dapur. Nanti ada anak angkat saya di sana," kata Bu Darni sambil menunjuk Bayu yang berdiri mematung di dekat lubang pembuangan. Harjo menoleh ke arah Bayu. Ia menatap remeh pemuda kurus yang sedang memegangi golok di tangannya. Mungkin pikir Harjo golok itu hanya sebatas mainan untuknya. Kacung, antar saya cepat," bentak Harjo sambil melangkah gontai menuju ke arah dapur. Bayu sama sekali tidak menjawab. Ia berbalik badan dan langsung berjalan menuju ke arah belakang warung, dekat dengan sesajen yang sering ditaruh oleh Bu Darni. "Mari Pak," kata Bayu sambil membuka pintu kamar mandi. "Bau apa ini? Busuk sekali warungmu," gerutu Harjo sambil menutup hidungnya saat melewati Bayu. Namun Bayu tidak peduli. Ia hanya berdiri kaku di samping pintu masuk kamar mandi. Harjo yang melihat itu agaknya sedikit merasa aneh. Namun ia tidak berpikir macam-macam. Kacung, airnya mana?" bentak Harjo sambil berbalik ke arah Bayu. Namun bukannya mendapat jawaban, justru Harjo tersentak ngeri. Di bawah lampu kuning 5 watt yang sudah berkedip hampir mati, Harjo melihat Bayu berdiri tepat di ambang pintu menghadap ke arahnya. Tampak mata pemuda itu hitam legam, hampir menutupi bagian putihnya sama sekali. Bibirnya menyeringai lebar tidak wajar, dan di tangan kanannya golok daging yang tadi dianggap mainan oleh Harjo sudah terangkat tinggi. Kamu apa?" tanya Harjo mencoba memberi jarak sejauh mungkin dari Bayu. Namun entah apa yang dilakukan oleh Bu Darni membuat halusinasi kuat di pikirannya. Kini di mata Bayu sosok Harjo bukanlah lagi manusia, melainkan sapi gemuk yang siap disembelih. "Potong lehernya Mas, potong!" Bayu tersentak. Ia kembali mendengar suara anak kecil yang memintanya untuk segera menyembelih hewan di depannya. Kini Bayu dengan senyum merekah mengangkat tinggi-tinggi golok di tangannya. "Gila, minggir!" bentak Harjo berusaha menerjang Bayu agar bisa keluar dari tempat itu. Namun terlambat. Bayu dengan cepat mengayunkan bilah besi tajam itu ke arah Harjo di depannya. Ces! Seketika cairan merah segar menyembur deras membasahi wajah datar Bayu dan dinding kamar mandi yang berlumut. Erang Harjo seketika, tubuhnya ambruk ke lantai. Kaki Harjo menendang-nendang mencoba meminta pertolongan kepada siapapun. Namun, tidak ada yang peduli. Bayu tetap melihatnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sedang Bu Darni yang ada di bagian depan pun seperti tidak peduli. Bahkan Siti yang dari tadi berdiri di ambang pintu dapur hanya melihat dengan tatapan sendu. Hingga setelah beberapa saat, Bayu melihat Harjo menggelepar dan setelah itu diam, tidak bergerak sama sekali. "Bagus, jangan buat dia mati, biar Singget yang melakukannya." Terdengar suara Bu Darni saat pintu kamar mandi terbuka.
Wanita tua itu masuk ke dalam dengan santai. Ia melihat sosok Harjo yang sekarat bersimbah cairan merah. Budarni tersenyum lebar, menampakkan giginya yang merah karena daun sirih yang barusan ia pakai. "Singget, darah segar untukmu." Seret. Budarni mundur selangkah. Ia tahu sebentar lagi sosok Singget bakal muncul. Dan benar saja, mula-mula 2 titik merah menyala. Lalu perlahan satu tangan dengan kuku runcing keluar dari kegelapan. Hingga sosok Singget keluar seutuhnya. Dedemit perempuan mirip dengan kelelawar itu merangkak mendekat ke arah Harjo. Harjo yang masih memiliki sedikit kesadaran melotot ngeri. Ia berusaha untuk berteriak, namun yang keluar hanya suara kumur dari mulutnya. Kini Singget sudah berada tepat di samping Harjo. Dedemit perempuan itu seperti meneleng, seakan ia sedang mempertimbangkan sesuatu, hingga tanpa aba-aba tangan kurus hitam itu mencengkram kepala Harjo kuat-kuat. Sosok Singget mendekatkan kepalanya dan menancapkan gigi taringnya tepat ke ubun-ubun milik Harjo. Suara hisapan itu terdengar mengerikan sedangkan tubuh Harjo mengejang hebat, lalu perlahan melemas diam seketika. "Cukup!" Teriakan itu membuat Budarni yang sedang berkonsentrasi dengan alunan mantra berhenti tiba-tiba. Siti berdiri di ambang pintu kamar mandi, tangannya menggenggam sebuah botol berisi cairan bening yang sudah lama disimpannya. Belum sempat Budarni menahan, Siti langsung menerjang maju, mendorong perempuan tua di depannya, lalu menyiramkan air doa itu ke arah Singget dan Bayu. Terdengar suara melengking yang berasal dari Singget. Untuk sesaat makhluk itu seperti kesakitan. Lalu ia merangkak mundur dan kembali ke kegelapan. Sementara Bayu yang terkena cipratan air doa itu meraung kesakitan. Ia menjatuhkan goloknya dan langsung mencengkeram wajahnya dengan kedua tangan. "Panas, panas!" racau Bayu. Budarni yang melihat ritualnya berantakan benar-benar murka. Wajah tua yang biasanya terlihat baik berubah merah padam. "Anak setan, apa yang kamu lakukan?" teriak Budarni, matanya melotot ke arah Siti dengan pandangan kesumat. Siti yang melihat itu hanya diam, tubuhnya gemeteran, takut melihat sosok ibunya yang sedang murka. "Kamu merusak makan malamnya, dia akan marah, dia butuh ganti," bentak Budarni saat Siti tidak menjawabnya. Siti mundur satu langkah, mencoba memberi jarak sejauh mungkin dari perempuan tua di depannya. "Biar Bu, biar dia marah, biar semua ini berakhir." Budarni mendengus kasar. "Tahu apa kamu itu Siti? Jangan anggap remeh ritual yang sudah gagal. Dia, makhluk itu murka." "Murka? Dia murka? Harusnya kami yang murka," jerit Siti kesetanan. Mata Budarni melotot ke arah Siti. Ia tidak menyangka anak semata wayangnya itu berani melakukan ini semua. "Baik, kalau ini memang pilihanmu, ada harga yang harus dibayarkan, yang memang harus seperti ini," kata Budarni entah kepada siapa. Untuk sesaat Budarni melihat ke arah Harjo lalu menatap ke arah Siti. Terakhir Bayu yang masih meraung kesakitan. Tanpa memandang Siti yang masih diam di tempatnya, Budarni melangkah mendekat ke arah Bayu, lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga pemuda itu. Dalam sekejap Bayu yang meronta kesakitan langsung berhenti. Sorot matanya yang tadi sudah mulai kembali normal, kini berubah lagi seperti sebelumnya. "Bunuh pengkhianat itu. Biarkan dia yang menggantikan Harjo sebagai makanan Singget," kata Budarni lirih. Bayu tersentak, ia menatap tajam ke arah Siti, lalu tangannya meraih benda tajam di sisi tubuhnya dan mulai bangkit berdiri. Siti mulai mundur ketakutan. Ia tidak mungkin melawan Bayu dengan kondisinya saat ini. Hingga tiba-tiba saja laki-laki di depannya menyabetkan golok di tangannya. Prang! Siti menghindar tepat pada waktunya. Benda tajam di tangan Bayu mengayun mengenai pintu di belakangnya. Mendapat kesempatan, Siti menghambur keluar kamar mandi. Begitupun juga Bayu. Ia menerjang ke arah Siti. Tangan Bayu dengan cepat meraih baju belakang Siti dan langsung menarik perempuan itu ke arahnya, membalikannya dan menekan leher Siti kuat-kuat. "Bayu, sadar Bayu!" Lirih Siti dengan suara tercekat. Ia berusaha memukul lengan Bayu, namun pemuda itu tidak bergeming. Wajahnya tetap datar, dingin, tanpa emosi sama sekali. Mereka bergulat seru. Siti mencoba menendang sekuat tenaga tepat di daerah perut Bayu. Brak! Bayu terjengkang ke belakang dan langsung mengenai penutup lubang pembuangan tulang. Siti terpekik saat melihat sebagian penutup tempat itu runtuh. Lubang yang selama ini ia kira hanya pembuangan biasa, ternyata di bawahnya merupakan tanah yang digali cukup luas.
Seketika aroma busuk mulai tercium memualkan. Di sana Siti melihat banyak tulang belulang manusia, ada tulang tengkorak, tulang panggul, daging yang belum sepenuhnya membusuk, dan juga rambut manusia. Ya Allah Gusti, desis Siti mencoba mundur sejauh mungkin dari lubang itu. Bayu yang melihat lubang itu terdiam sejenak. Lalu dia tampak menggeleng, seakan berusaha untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Namun tiba-tiba saja dari arah sudut ruangan terdengar bunyi gemertak aneh. Kak. Siti terpekik saat melihat Singget muncul dari kegelapan. Kali ini sosoknya jauh lebih mengerikan, hampir sebagian wajahnya hitam terbakar, kulitnya kemerahan dengan mata melotot kesetanan. Sosok dedemit itu terus melangkah pelan, sedangkan Siti berusaha mundur sejauh mungkin, berusaha menyelamatkan diri. Namun satu hal lain yang tidak terduga, ia tidak menoleh ke arah Siti maupun Bayu, tetapi sorot mata tajam itu mengarah ke Budarni yang masih berdiri dekat dengan kamar mandi. Budarni tersentak. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Singget, tunggu, ibu carikan yang lain, ucap Budarni gemetar. Anak itu, ambil anak itu saja, tunjuknya pada Siti. Namun Singget tidak peduli, perjanjian yang ia buat sudah rusak. Ia tidak mau memangsa sesuatu yang tidak berdosa dan masih mengenal Tuhannya. Dengan sesekali lompatan, Singget langsung menerjang ke arah Budarni. Secepat kilat ia mencengkeram kepala wanita itu dengan tangan busuknya. Siti yang melihat itu begitu ngeri. Apapun yang sedang dilakukan oleh Singget kepada Budarni mirip sekali saat ia melakukannya kepada Harjo beberapa saat lalu. Tolong, Siti, Bayu, tolong, jerit Budarni saat mencengkeram kepalanya. Singget perlahan mendekatkan mulutnya ke arah kepala Budarni, seakan sedang menyedot sesuatu dari ubun-ubun Budarni dengan mulutnya yang mengerikan. Untuk sesaat tampak Bayu kembali tersentak dan melihat ke arah Budarni. Sempat ia ingin bergerak, namun Siti langsung menerjang ke arah laki-laki itu. Jangan, biarkan, teriak Siti sekuat tenaga menghalangi Bayu. Budarni di sisi lain tampak meronta, mencoba melepaskan diri dari Singget, namun semua percuma. Sosok dedemit itu terus memegangi kepalanya dengan erat. Hingga setelah beberapa saat, tubuh tua itu tampak terkulai lemas dan jatuh terpuruk ke lantai. Mbak, Siti tersentak. Ia menoleh ke arah Bayu yang terlihat luar biasa kebingungan. Namun tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kali ini sosok Singget sedang menatap ke arah mereka. Namun Siti tahu, sosok dedemit itu tidak akan selesai hanya dengan Budarni. Kali ini ia sedang mengincarnya untuk melanjutkan ritual selanjutnya. Bergegas Siti menarik lengan Bayu sekuat tenaga. Ia berusaha membangunkan Bayu untuk segera keluar dari warung keparat itu. Bayu, dengarkan aku Bayu, ucap Siti sambil mencengkeram bahu Bayu. Kamu lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Tidak dengarkan, jangan pernah kembali. Mbak Siti, ayo ikut. Bayu mencoba menggenggam tangan Siti. Siti menggeleng pelan, senyum getir terukir di bibirnya. Gak bisa, Bay, darahku sudah kotor. Aku anak dia. Kalau aku keluar, Singget itu bakal ngikutin aku. Dia bakal cari mangsa baru lewat aku. Rantai ini harus diputus. Hubungan darah kami terlalu kental, ucap Siti sambil menoleh ke arah Singget yang sedang menelengkan kepalanya. Saat itu pula entah dari mana anak-anak kecil yang sedari tadi menghilang tiba-tiba muncul. Namun mereka hanya diam mengamati Bayu dan Siti dari atas pinggiran lubang. Siti mengerang, ia paham sekarang anak-anak itu pun merupakan korban dari kekejian ibunya. Memantapkan niat, Siti menepis tangan Bayu dan bangkit berjalan ke arah dapur. Pergi, bentak Siti ke arah Bayu. Bayu yang tercengang segera bangkit. Ia tahu apa yang bakal dilakukan oleh Siti. Saat melihat perempuan itu berjalan cepat menuju tabung gas LPG di depannya, tanpa menunggu jawaban Bayu, Siti mengambil pisau yang tergeletak di meja. Dan dengan sekali hentakan ia menebas selang regulator gas itu. Sss, suara desis gas yang bocor terdengar nyaring. Seketika bau gas yang menyengat memenuhi ruangan dapur, bercampur dengan bau amis darah dan bau busuk dari lubang mayat. Mbak Siti, teriak Bayu menyadari apa yang akan dilakukan perempuan itu. Pergi Bayu, sekarang, jerit Siti sekuat tenaga. Bayu yang melihat itu semua panik. Ia tidak mau mengorbankan dirinya untuk semua ini tanpa memandang Siti untuk terakhir kalinya. Sekuat tenaga, ia langsung berlari keluar dari warung makan itu. Sementara itu di dapur, Siti menatap sendu ke arah Bayu yang sedang berlari keluar, namun di sisi lain, sosok Singget mulai merangkak pelan ke arahnya.
Siti tidak merasa ketakutan. Justru ia menatap mata merah itu dengan tatapan tajam menantang. "Makan ini setan," ucap Siti sambil menyambar korek api di dekatnya dan langsung menghidupkan benda itu. Dar. Tepat setelah beberapa puluh meter, Bayu terperajat hebat. Warung makan sial yang membuat hidupnya sengsara tiba-tiba saja meledak. Api menyambar membakar tempat itu. Bayu melangkah mundur berlari sekuat tenaga, menjauh dari tempat itu. Ia tidak mau disalahkan atas apapun yang terjadi di sana. "Maafkan aku, Mbak Siti," bisik Bayu tanpa sadar menumpahkan air matanya tanpa sekalipun menoleh ke arah warung Budarni. Malam itu di perempatan pabrik kulit, sebuah warung yang melegenda berakhir menjadi abu. Kini Bayu tahu semua rumor yang beredar memang benar. Warung Budarni tidak hanya menjadi saksi, tetapi di tempat itulah banyak nyawa terkubur dalam sunyi. Sedangkan Bayu, dia memilih untuk berlari, pergi dari tempat itu tanpa menoleh kembali. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Restu Wira Atmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Para Pemuja Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ada sebuah desa di Jawa Barat yang masih memegang kepercayaan terhadap penyerahan bayi yang lahir kepada sebuah bangunan. Setiap bayi yang lahir di desa itu, maka harus mengenalkannya terhadap bangunan yang penuh akan sesajen dan seserahan. Jika tidak, maka sosok yang dikenal dengan nama Nyi Peteng akan datang. Saat itu, terdengar suara huru-hara telah dilahirkannya seorang bayi. Namun kedua orang tuanya menolak akan diserahkan ke bangunan tua itu. Tidak seperti biasanya, kelahiran bayi ini mengundang hujan deras dan suara kilatan petir yang mencengangkan. Salah satu orang yang mengerti akan pertanda ini memberitahu bahwa Nyi Peteng tidak menerima bayi ini karena kita telah telat menunjukkan kepadanya, ucap Ki Rokso, juru kunci desa setempat. Kedua orang tua bayi itu tampak panik. Malam harinya, saat dimana warga terjaga dan saling menahan diri untuk tidak keluar, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari seorang wanita di penghujung rumah. Wanita itu adalah ibu dari bayi yang enggan menyerahkan bayinya untuk diperlihatkan kepada Nyi Peteng. Bayi yang semula berada di genggamannya kini menghilang dalam sekejap dan hanya menyisakan dua bola matanya saja. Sejak peristiwa itu, banyak masyarakat yang percaya bahwa tubuh bayi itu dijadikan tumbal karena enggan menunjukkan kepada Nyi Peteng. Dan kejadian ini terulang di saat dua orang pendatang bernama Asep dan Rini. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sebagai pendatang, Asep dan Rini belum tahu menahu mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Keduanya menempati sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Ki Rukso. Sebagai seorang pendatang, Asep dan Rini berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi terhadap ketentuan yang berlaku di desa tersebut. Mereka seringkali berkeliling desa untuk mengetahui lebih dalam tentang desa yang ditempatinya itu.
Pandangan mereka terhenti pada sebuah bangunan tua yang di hadapannya telah tersusun rapi akan banyaknya sesajen dan seserahan. "Mas, ini bangunan apa?" tanya Rini kepada Asep. "Entahlah, Dik, tapi kok banyak sesajen ya?" Percakapan mereka berdua pun terhentikan oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. "Kalian pendatang?" tanya seseorang dengan logat sedikit Sunda. "Iya, kami berdua pendatang, Pak," jawab Asep. "Untuk pendatang seperti kalian, setidaknya jangan sering berkeliaran di tempat-tempat yang tidak boleh dilalui, Pak Mali," ucap warga itu. Rini dan Asep saling menatap. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diberlakukan untuk para pendatang. "Ngomong-ngomong, tempat ini teh apa namanya?" tanya Asep. Warga itu membalikkan badan sambil menatap tajam pandangan Rini dan Asep. "Sudah saya bilang jangan kesini," ucap warga itu. Iya, nuhun atuh, kami berdua pamit dulu," ucap Asep sambil menarik tangan Rini. Saat ingin pergi, Rini masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Sepertinya bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakannya begitu sekali lihat ke arah bangunan tersebut. Hari semakin sore, para warga menyuruh anak-anaknya kembali ke dalam rumahnya masing-masing karena akan ada seorang warga yang melahirkan. Rini dan Asep melihat secara jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap. "Mas, kamu ngerasa aneh nggak sama desa ini?" tanya Rini. "Anehnya kenapa tuh?" tanya Asep. "Orang Jawa bilang kalau waktu sorop adalah waktu pagi bagi para lelembut. Apakah di sini sama?" Pertanyaan Rini ini tidak memberikan jawaban dari mulut Asep. Asep memilih untuk diam dan menyudahi pembahasan tersebut. "Loh, Mas, kok nggak dijawab?" tanya Rini dengan kesal. "Dek, kamu tahu kan, kita pendatang. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita," ucap Asep. "Iya, aku paham, Mas. Tapi kenapa desa ini banyak sekali hal yang janggal?" tanya Rini. "Hal apa yang janggal? Coba sebutkan," jawab Asep dengan nada sedikit tinggi. "Nggak jadi, Mas. Maaf, aku terlalu banyak ingin tahu. Kita tidak seharusnya tinggal di sini," jelas Rini. Asep merasa bimbang dengan kondisi psikis Rini yang sedikit tertekan. Dia baru saja mengatakan hal yang membuat hatinya terluka. Malam harinya seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kilo, ukuran yang normal dan sesuai. "Ki, apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu?" tanya bapak dari anak itu kepada Ki Rukso. "Harus, semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke desa. Jika tidak..." "Jika tidak apa, Ki?" tanya bapak. "Desa ini akan terkena kutukan," jelas Ki Rukso. Setelah dibersihkan, Ki Rukso dan bapak dari bayi itu membawanya ke bangunan tersebut. "Ki, saya mohon, jangan bawa anak kami, Ki," ucap bapak dari bayi itu. "Sudah, jangan banyak bicara. Kau mau desa kita akan terkena tulah?" tanya Ki Rukso. "Tapi Ki, ini malam hari, hawanya sangat dingin. Saya takut anak saya mati kedinginan," ucap bapak dari bayi itu. Namun Ki Rukso tetap berjalan sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Petek. "Kamu yakin akan ikut sampai ke astana?" ucap Ki Rukso. Astana adalah bentuk bangunan yang dimaksud. "Itu anak saya, Ki. Saya nggak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya," jelas bapak itu. "Jika Nyi Petek menerima anak kamu, maka bayi kamu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apakah kamu rela hanya melihat 2 bola mata yang utuh?" tanya Ki Rukso. Bapak itu hanya terdiam. Sesekali ia ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Rukso. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Rukso sangat kuat. Sesampainya di astana, Ki Rukso menyuruh bapak itu menunggunya di luar, sedangkan Ki Rukso masuk ke dalam sambil membawa bayi mungil yang baru saja dilahirkan. "Ki, tolong sampaikan kepada Nyi Peteng untuk menerima bayi saya.
Tolong kembalikan dalam keadaan utuh. Jelas bapak itu. Tunggulah di sini, senyum Ki Rukso. Sesampainya di dalam, Ki Rukso meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Bersamaan dengan itu, Ki Rukso mengucapkan sebuah mantra pemanggil Nyi Petek. Dari luaran, angin malam semakin membesar. Pepohonan bergoyang ke sana kemari. Bapak dari anak itu khawatir akan sesuatu yang terjadi pada anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Ki Rukso keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. Ki, anak saya diterima? Tanya bapak itu dengan nada penasaran sekaligus senang karena di selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Ketika selimut itu diserahkan kepada bapak dari anak itu, dia berteriak dengan kencang karena yang didapatinya adalah 2 bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Rukso tersenyum dan berkata, Nyi Peteng menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola matanya saja. Keesokan harinya para warga berduyun-duyun keluar untuk mengantarkan seserahan menuju ke astana atau bangunan itu. Rini dan Asep melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan kepada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan tersebut. Bu, ini ada rame-rame apa ya? Tanya Rini. Oh ini mbak, banyak pendatang ya? Tanya ibu yang sedang hamil itu. Iya bu, saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini, jawab Rini. Iya gak apa-apa kalau belum tahu. Jadi jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, maka harus menuju ke astana untuk menyerahkan sesajen, biar Nyi Peteng seneng, ucap ibu itu. Nyi Peteng itu siapa bu? Tanya Rini. Nyi Peteng itu, ucap ibu itu sambil menatap ke arah belakang Rini yang sudah tengah berdiri Ki Rukso. Ki Rukso, saya ke astana dulu ya, ucap ibu itu. Silakan. Rini dan Asep terkejut akan kehadiran Ki Rukso yang telah dulu ada di dekatnya. Kalian mau ke astana juga? Tanya Ki Rukso. Untuk apa? Tanya Rini. Kalian sudah berapa bulan menikah? Tanya Ki Rukso. 3 bulan Ki, jawab Asep dengan antusias. Kok belum hamil juga? Apa kurang mainnya ya? Ucap Ki Rukso sambil tertawa. Asep mengikuti tawaran Ki Rukso, namun tidak bagi Rini yang menganggap itu adalah penghinaan. Yang tahu kita kapan akan hamil adalah Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan, ucap Rini. Oh ya, jadi Tuhanmu bisa membuatmu hamil? Tanya Ki Rukso. Itu adalah tanda-tanda kekuasaannya. Kami hanya bisa menunggu kapan itu datang, ucap Rini. Kamu agamis juga ya, tapi sayang, agamis itu tidak memberikan kebahagiaan selama dalam diri kamu juga masih berharap. Jawab Ki Rukso itu serasa menampar diri Asep dan Rini yang belum juga diberikan seorang anak. Jika kamu mau hamil, ikutlah ke astana. Tidak usah membawa sesajen. Cukup kamu hadir dan nanti 1 bulan ke depan kamu akan hamil, ucap Ki Rukso. Dek, ayo ke astana, pinta Asep. Apaan sih mas? Ngapain kita ke sana? Itu tempatnya orang-orang yang gak percaya Tuhan. Jangan tahayul deh mas, jelas Rini. Dek, gak boleh ngomong gitu, ucap Asep. Memang benar ya, wanita itu tidak bisa dimengerti walau sedetail apapun, senyum Ki Rukso. Tatapan Rini yang mengarah ke arah Ki Rukso seperti memberi sinyal kepada Asep bahwa desa yang ditempatinya menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Namun tetap saja Asep tidak bisa menangkap sinyal itu karena dirinya sendiri telah terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh Ki Rukso. Mereka berdua kembali ke rumahnya di saat banyaknya warga pergi ke astana untuk mengambil air keramat yang dipercaya sebagai awal dari sebuah pengabdian terhadap Ki Rukso dan juga Nyi Petek. Di dalam rumah Rini masih berpikir panjang terhadap apa yang dikatakan warga akan nama astana yang disebut-sebut sebagai tempat yang memiliki nilai tinggi karena dapat mengabulkan segala permintaannya. Mas, kamu percaya dengan Ki Rukso? Tanya Rini. Percaya sih enggak,
Tapi buktinya memang banyak sih kalau warga sekitaran sini ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Ki Rukso, jelas Asep. Tapi mas, dia itu penganut setan. Mana ada orang hamil karena minum air dari astana itu, jelas Rini. Sudahlah dek, jangan memikirkan hal itu. Kita memang tidak tahu apa yang diperbuatnya, jelas Asep sambil memegangi pundak Rini dari belakang. Rini membalasnya dengan kepalan tangan yang kuat. Mereka berdua bercumbu rayu untuk menunaikan nafsunya satu persatu. Rasanya mereka berdua baru kali ini melakukan hubungan suami istri di desa yang tidak percaya bahwa kehamilan berawal dari proses kenikmatan yang harus dilakukan sebagai pasangan suami istri. Keesokan harinya para warga mulai menyembelih banyak hewan peliharaan mereka untuk dilanjutkan sebagai proses penerimaan terhadap awal baru dari pengikut Ki Rukso. Rini dan Asep memperhatikan hal itu dengan seksama. Ada yang membawa kambing, ayam, dan lain-lain. Sepertinya getaran yang diberikan oleh Ki Rukso terhadap para warga benar-benar membawa dampak yang mengerikan. Ki Rukso berjalan mendekati mereka berdua yang dari tadi hanya menjadi penonton setia. Itu adalah proses penerimaan yang bertujuan untuk menyerahkan diri. Mereka yang menginginkan sesuatu terhadap astana, maka dia harus menyerahkan setengah dari harta kepemilikannya. Rini kembali menatap Ki Rukso. Ki, kenapa mereka mau mengikuti aliran sesat ini? Tanya Rini. Ini bukan aliran sesat. Ini adalah sebuah pengabdian terhadap leluhur yang menjaga tempat ini, jelas Ki Rukso. Leluhur? Kami baru tahu di tempat ini ada leluhur yang memerintah seperti itu, jelas Rini. Diam kau. Tidak semestinya kau mengatakan hal kotor itu terhadap leluhur ini, jelas Ki Rukso. Asep hanya terdiam. Rini juga sempat curiga mengapa Asep dari tadi tidak menjawab atau membela dirinya yang sedang berdebat dengan Ki Rukso. Suatu saat kamu tahu bahwa untuk berada dalam kegelapan, kamu harus berjalan sendirian, jelas Ki Rukso. Dia meninggalkan mereka berdua. Rini masih belum menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Rukso semuanya adalah benar. Di dalam astana, Ki Rukso melihat banyaknya antusias warga terhadapnya. Dia juga meminta salah satu warga untuk berdiri di dekatnya. Kalian tahu, desa ini telah lama melindungi ketakutan kalian. Desa ini adalah desa yang memiliki leluhur. Jadi, kalian jangan segan untuk menuruti apa yang aku perintahkan, jelas Ki Rukso. Dia pun langsung mengambil air yang berada di dekatnya dan meminta warga yang berdiri di sebelahnya untuk membagikan air itu kepada tiap warga yang membutuhkan. Ingat, kalian semua sudah mengikuti Nyi Peteng. Kalian tidak boleh melawan perintah, jelas Ki Rukso. Para warga mengangguk paham sambil menampakkan raut wajah yang senang karena menerima air langka itu. Malam harinya saat dimana angin malam menusuk tajam, Rini masih tertidur dalam kesendirian. Asep menemui seseorang untuk mengambil sesuatu. Kang, terima kasih ya sudah bantu Asep, jelas Asep. Jangan segan untuk datang ke astana, jelas orang itu. Iya Kang, nanti Asep datang kalau si Rini sudah mau, karena memang harus dibujuk itu, jelas Asep. Orang itu tertawa kecil dan kemudian meninggalkan Asep sendirian. Asep pun kembali ke dalam rumah. Tengah malam menyapa. Rini tiba-tiba terbangun. Ia terkejut ketika suaminya sudah berada di pelukannya. Rini tersenyum lalu mengecup kening suaminya sebagai tanda cinta terhadapnya. Rini berniat untuk melakukan sholat isya. Dia tahu walaupun dirinya bukan berada dalam lingkungan agamis, tapi dia perlu menanamkan diri sebagai seorang muslimah yang taat terhadap Robnya. Selepas sholat, Rini mendengar suara langkah kuda. Dia terkejut manakala suara kuda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Saat Rini ingin mendekati pintu, ia merasakan aura yang berbeda yang dirasakan dari balik pintu rumahnya. Siapa di depan? Tanya Rini yang masih menggunakan mukena. Terdengar suara tawa kecil layaknya nenek tua yang menertawakan tingkah lucu cucunya. Tubuh Rini merinding seketika. Ia tahu bahwa yang di depan rumahnya bukanlah manusia, melainkan setan.
Wilujeng peteng, abdi karuhun kampung, ucap suara nenek tua itu. Rini baru ingat bahwa desa ini memiliki leluhur sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Rukso kepadanya. Dia pun mencoba ingin menanyakan tentang desa ini, namun aura hitam yang ia rasakan tiba-tiba menghilang. Rini pun membuka pintu untuk memastikan sosok itu masih berada di tempatnya atau tidak. Namun begitu ia melihat keluar, betapa terkejutnya Rini melihat para ibu-ibu yang sedang berada di depan rumahnya dengan perut membesar seperti orang hamil. Rini terbelalak manakala satu persatu dari perut mereka tersobek secara perlahan. Karena bayi yang berada di dalamnya sudah tidak sabar untuk keluar. Darah bercucuran kemana-mana. Rini berteriak sekencang-kencangnya. Ia pun segera menutup pintunya dan masuk ke dalam. Namun baru saja ia menutup pintu, Rini mendengar suara tangisan bayi yang membuat kepalanya kesakitan. Rini memegangi kepalanya sambil menutup mata. Namun suara itu semakin lama semakin mengeras, seperti halnya bayi-bayi itu sudah tepat berada di depannya. "Jangan takut," ucap suara yang dikenalinya itu. Rini pun membuka matanya dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat sosok Nyi Peteng yang sedang dikelilingi bayi-bayi yang tidak memiliki kedua bola mata. Nyi Peteng terbang ke arahnya sambil membawakan bayi ke arahnya yang menandakan bahwa bayi itu adalah miliknya nanti. "Ini bagimu," ucap Nyi Peteng yang sudah berada di dekatnya. Saat Rini membuka mata kembali, ia melihat bayi itu sudah penuh darah dan matanya sudah tidak ada. Rini pun kembali berteriak karena ketakutan. Tiba-tiba, "Dek, kamu kenapa? Kamu kenapa?" tanya Asep yang membangunkannya. "Mas, ada setan," jelas Rini. "Kamu dari tadi tiduran di sini, Dek. Kamu mimpi buruk?" tanya Asep. Rini baru sadar bahwa dirinya masih berada di tempat sholat. Ia pun memeluk suaminya karena kejadian buruk yang dialaminya adalah hanya sebuah mimpi. "Mas, adik takut," ucap Rini. "Iya, Dek. Ada Mas di sini. Sebentar, Mas ambilkan minum untuk adik ya," jelas Asep. Rini pun mengiyakan. Asep mengambil air minum yang dia dapatkan dari seseorang yang berada di astana untuk diserahkan kepada Rini. "Ini, Dek, diminum sampai habis," jelas Asep. Hanya satu tegukan yang diminum oleh Rini, namun air itu langsung habis dengan cepat. Asep tersenyum melihat air yang menetes dari mulut Rini karena merasa haus dahaganya yang begitu menguras energi dari dalam tubuhnya. "Sekarang tidurlah. Aku takut bayi yang ada di kandungan kamu nanti akan sakit," ucap Asep. "Bayi? Maksudnya apa, Mas?" tanya Rini. "Oh, enggak. Maksud Mas siapa tahu kamu nanti hamil. Jadi kamu harus jaga kesehatan," senyum Asep. Rini tersipu malu melihat tingkah Asep yang makin sayang kepadanya. Rini juga belum sadar bahwa air yang diminumnya merupakan air yang berasal dari astana. Sudah menjelang pagi, namun kejahatan masih mengintai dari dalam selimut hangat yang biasa digunakan untuk menutupi rasa dingin. Rini terpaku kepada perhatian Asep, sedangkan Asep sudah menjadi anggota resmi pemuja Nyi Peteng tanpa Rini sadari. Hari berjalan seperti biasanya. Tidak ada perbedaan dalam diri Rini kecuali nafsu makan yang begitu lahap, sehingga tubuhnya mengalami pelebaran yang signifikan. Perut Rini semakin hari semakin membesar, dan itu baru Rini sadari bahwa dirinya sedang hamil. "Mas, aku hamil." Asep hanya tersenyum tanpa mengucapkan sesuatu. "Mas, kamu sakit? Kok kamu gak senang?" tanya Rini. Enggak kok, Mas hanya terharu dan bangga saja. Ternyata kita sebentar lagi akan menjadi orang tua," ucap Asep. Rini segera memeluk Asep dengan senang. Kali ini air mata Rini menetes deras karena tidak percaya bahwa selama penantian yang panjang akhirnya bisa hamil juga. Namun tidak bagi Asep. Dirinya tampak takut dan khawatir. Flashback hari di mana Asep bertemu dengan Ki Rukso dan awal menjadi anggota pemuja setan. "Main-mainlah ke astana. Mungkin kau akan tahu rahasia dari air ini. Ini bukanlah air sembarangan," ucap Ki Rukso.
Memang apa pengaruh terbesar air ini jika diminum kepada orang yang bukan berasal dari anggota pemuja setan? Tanya Asep. Kau tahu, air ini berasal dari darah setan yang kita sudah jadikan perjanjian di antara keduanya. Jika air ini diberikan kepada wadah yang berbeda, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Air ini akan menyatu dengan tubuhnya, atau tubuhnya yang akan menolak terhadap air itu. Asep masih belum paham dengan kalimat yang tidak bisa disederhanakan itu. Ia meminta kepada Ki Rukso untuk menyederhanakan kembali kata-kata itu. Baiklah, aku sederhanakan kembali. Air itu lebih tepatnya akan menyerap jiwa seseorang. Bukan hanya itu, apapun yang berada di dalam tubuhnya maka akan menjadi milik setan, jelas Ki Rukso. Asep tidak percaya bahwa perjanjian setan sedetail itu. Dia juga tahu bahwa Rini bukanlah bagian dari wadah itu. Jadi selama ini bayi yang lahir dan kau bawa ke astana merupakan milik Nyi Peteng? Tanya Asep. Sudah kubilang, itu hanyalah akal-akalan saja. Bayi itu adalah makanan dari Nyi Peteng, dan kedua bola mata yang disisakan merupakan pertanda kepada manusia yang buta akan kegelapan yang sudah nampak di depannya, jelas Ki Rukso. Asep paham bahwa untuk menjadi anggota pemuja setan, ia juga akan merelakan tubuhnya untuk bersekutu dengan Nyi Peteng dengan menjadi marketing terhadap kepercayaan brutal ini. Bagaimana? Jika istrimu ingin hamil, kau harus menjadi anggota kami. Jika tidak, kau juga akan tersiksa karena tanpa sadar dirimu telah menjadi bagian dari kami, jelas Ki Rukso. Loh, aku belum sempurna masuk, jelas Asep. Ki Rukso membisiki telinga Asep dan berkata, jika kau bisa melihat para wanita yang sedang menggendong bayi tanpa mimpi, itu artinya kau telah menjadi bagian kami walau tidak resmi, jelas Ki Rukso. Tanpa disadari, tiba-tiba telinga Asep mendengar suara tangisan bayi. Begitu juga dengan pandangan matanya langsung mengarah ke arah astana. Asep melihat puluhan wanita sedang menggendong bayinya dengan wajah yang sangat pucat. Jadi, kau sudah siap bergabung dengan sekte ini? Tanya Ki Rukso. Asep tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu dengan terpaksa. Baginya, membuat Rini hamil adalah pilihan utamanya sekarang. Dua manusia yang berada dalam kegelapan sedang menyepakati satu sama lain. Kelak, ada bayaran yang harus diterima keduanya karena telah menggadaikan dirinya terhadap setan. Momen ketika Rini hamil. Saat dimana Rini sedang mensyukuri apa yang barusan ia terima, Asep justru khawatir akan resiko yang akan ia terima. Mas, terima kasih ya, ucap Rini dengan haru. Iya dek, akhirnya kita punya anak juga, jelas Asep. Bersamaan dengan itu, Ki Rukso melewati mereka berdua. Kali ini ia bersama dengan dua orang asing yang tidak dikenali Rini dan Asep sebelumnya. Keduanya merupakan orang terdekat Ki Rukso. Yang laki-laki bernama Burhan, sedangkan yang perempuan bernama Lis. Ki Rukso, ucap Asep. Ki Rukso hanya tersenyum. Ia melihat wajah Rini yang masih membekas senyum indah di bibirnya. Selamat ya, semoga anakmu sehat, ucap Ki Rukso. Ki Rukso, tahu saya hamil? Tanya Rini. Ki Rukso menatap ke arah Asep. Oh, tadi aku yang kasih tahu ke Ki Rukso bahwa kamu hamil. Makanya Ki Rukso tahu, jelas Asep. Loh, kok bisa? Kan kau baru aku kasih tahu loh mas, jelas Rini. Asep semakin bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apapun lagi. Segalanya yang ada di desa ini aku tahu. Besok ada yang hamil atau melahirkan. Leluhur di sini memberitahu hal itu kepadaku, jelas Ki Rukso. Rini teringat kata leluhur yang diucapkan oleh Ki Rukso. Ia tahu bahwa leluhur yang dimaksud adalah nenek tua yang mengerikan itu. Maksud Ki Rukso, leluhur itu adalah nenek tua yang semalam mendatangi rumah ini, tanya Rini. Kamu pernah menemuinya? Tanya Ki Rukso sambil tersenyum. Semalam aku bertemu dengannya, ucap Rini sambil mengingat-ingat kembali. Tiba-tiba Rini merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras, tidak seperti biasanya. Dek, kamu kenapa? Tanya Asep. Mas, sakit.
Perutku seperti ditekan-tekan, jelas Rini. Burhan, Lis, kamu urus Rini, jelas Ki Rukso. Siap Ki, jawab mereka berdua. Ki Rukso pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Ia menuju ke arah astana untuk melakukan sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.